Perkenalkan, tak kenal maka tak sayang, udah kenal malah gak sayang-sayang. Kenalkan, nama saya Faisal, selaku moderator dalam presentasi kali ini. Dan sekarang saya tidak sendirian lagi, saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah Perkenalkan, nama saya Gita Rachel Sritonga sebagai presenter hari ini. Perkenalkan, nama saya Ina Manuru. Perkenalkan, nama saya Farali Syafiranti. Perkenalkan, nama saya Dwi Bogus Samsinar Lumban. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Tanjung. kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Arus dan Tegangan Bolak-Balik. Dan langsung saja presentasi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Endina. Baiklah, saya Endina Manurung akan menjelaskan apa itu tegangan dan arus bolak-balik. Tegangan dan arus bolak-balik adalah tegangan dan arus bolak-balik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Pada gambar ini merupakan pola sinusoidal. Bentuk gelombang ini mengikuti fungsi sinus atau kosinus. Arus berubah secara berkala dengan amplitudo tertentu. Pada gambar ini merupakan pola non-sinusoidal. Bentuk gelombang segitiga ini terjadi dalam sinyal elektronik atau mekanis tertentu. Pada bagian C merupakan bentuk gelombang kotak atau pulsa. Gelombang ini umumnya digunakan pada sinyal digital. Sinusoidal dengan persamaan sebagai berikut. Epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T, atau epsilon sama dengan epsilon maksimum dikali sin omega T. Keterangannya, epsilon sama dengan gaya gerak listrik maksimum, N sama dengan jumlah lilitan kumparan, A sama dengan luas kumparan, B sama dengan besarnya induksi magnetik, W sama dengan frekuensi sudut putaran kumparan, dan yang terakhir T sama dengan variabel waktu. Terima kasih, akan dilanjutkan teman saya Farah. Oke, terima kasih kepada teman saya Endina. Saya Farali Syafiranti akan memasuki pembahasan tegangan, arus, dan bolak-balik. Dan ada baiknya kita mengenal kembali apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Jalurnya harus dibuat dalam lingkaran yang tidak terputus. Oke, di sini ada contoh gambar dari rangkaian listrik. Di sini ada baterai, ada kabel, dan juga ada lampu. Baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik, dan ketika dihubungkan ke kabel, maka sumber arus listrik pada kabel tersebut akan mengalir ke lampu. Dan ketika sudah sampai di lampu, dia akan dirubah menjadi energi cahaya dan energi panas. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi ini akan dibacakan oleh teman saya Faisal. Terima kasih kepada para atas apa yang telah disampaikan. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikannya. Apa yang membuat rangkaian listrik itu menjadi lengkap? Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai atau sumber lainnya, misalnya bola lampu atau beban lainnya, dan kabel pengantar. Dan kita bisa lihat komponen yang ada di layar yang telah disediakan. Dalam rangkaian listrik terdapat komponen penyusun yang membuat si rangkaian listrik itu menjadi lengkap. Apa aja sih? Di sini terdapat contoh-contohnya seperti baterai, saklar tertutup, saklar terbuka, resistor, motor, dan yang terakhir adalah listrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai itu adalah perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberikan daya, yaitu pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan juga mobil listrik. Yang kedua adalah saklar tertutup. Saklar tertutup ini adalah rangkaian yang sudah dihubungkan dengan sumber tegangannya. Dan saklar terbuka adalah suatu rangkaian yang belum dihubungkan dengan sumber tegangannya. Dan selanjutnya adalah motor. Motor itu adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin dan letak kedua roda baris lurus pada kecepatan tinggi. Sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya teleskopik. Dan yang terakhir adalah listrik.
Screen ini adalah komponen yang berfungsi sebagai pengaman dalam sistem kelistrikan kendaraan. Fungsinya adalah untuk memutuskan aliran listrik saat terjadi gangguan atau kelebihan arus yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan kecelakaan atau kebakaran. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Grego. Terima kasih kepada teman saya Faisal. Saya Gita Rachel Sulitonga akan menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam rangkaian listrik. Yang pertama itu, sel kering memberikan dorongan yang dibutuhkan agar elektron mengalir dalam lingkaran. Yang kedua, elektron ini sudah ada di dalam kabel. Kemudian yang ketiga, ketika elektron ini melewati beban atau penerima, energi listrik dapat berubah menjadi bentuk lain seperti cahaya, panas, dan suara. Di slide berikutnya ini, dalam rangkaian listrik, sinyal tegangan atau arus dapat diklarifikasikan atas 3 fungsi waktu, yaitu yang pertama, fungsi periodik. Fungsi periodik ini disebut juga bentuk gelombang periodik, adalah fungsi yang mengulangi nilainya pada interval atau periode teratur. Bagian fungsi atau bentuk gelombang yang dapat diulang disebut siklus. Yang kedua ada fungsi non-periodik, di mana fungsi non-periodik tidak tetap serupa dengan dirinya sendiri untuk semua kelipatan bilangan bulat dari periodenya. Yang ketiga ada fungsi acak, di mana fungsi acak biasanya berkaitan dengan sinyal atau noise atau derau yang memiliki pola yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Sebuah sinyal dikatakan periodik dengan periode T jika sinyal tersebut berulang setelah periode T tercapai atau dapat ditulis sebagai P kali T sama dengan V, T per T untuk semua T, di mana fungsi waktu sama dengan fungsi waktu per skala atau konstanta waktu. Oke, terima kasih teman saya Giti. Perkenalkan, nama saya Gregorius. Selanjutnya adalah konduktor dan isolator. Pertama itu konduktor. Konduktor adalah suatu material yang mudah mengantarkan arus listrik. Sifat antarannya adalah memindahkan elektron-elektron dari satu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Pengaliran arus listrik secara mudah melalui penghantaran listrik disebabkan kandungan muatan listrik mudah bergerak saat timbul medan listrik, meski dalam jumlah yang sangat kecil. Contoh-contoh konduktor ada emas, perak, tembaga, aluminium, besi, dan yang lainnya. Lalu ada isolator. Isolator adalah suatu material yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sifat isolator membuatnya sulit menghambat aliran panas pada konduktor dan memungkinkan untuk memisahkan konduktor tanpa mengalirkan arus listrik. Bahan isolator memiliki hambatan besar karena memiliki hambatan jenis yang besar. Ini disebabkan oleh kekuatan gaya tarik antara beberapa elektron pada kulit atom terluar dan inti atom yang sangat kuat. Contoh-contoh isolator ada plastik, karet, kaca, kayu, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hafiz. Terima kasih sebelumnya kepada Grego. Di sini saya Hafiz Al-Fikri akan menjelaskan bagaimana kegunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya arus tegangan bolak-balik, sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Nah, contohnya dalam pendistribusian energi listrik, arus bolak-balik digunakan untuk mengalirkan listrik melalui jaringan distribusi listrik. Karena AC lebih efisien dibandingkan DC untuk transmisi jarak jauh karena dapat dinaikkan ataupun diturunkan tegangannya menggunakan transformator. Yang kedua, dalam pengoperasian peralatan rumah tangga, mayoritas di sini seperti lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, AC menggunakan arus bolak-balik yang langsung diambil dari sumber PLN. Yang ketiga, dalam industri dan juga pabrik, mesin-mesin besar di dalam industri ataupun pabrik seperti motor listrik, kompresor, dan generator sebagian besar dirancang untuk bekerja dengan arus bolak-balik karena keandalan dan efisiensinya. Yang keempat, dalam alat transportasi digunakan juga seperti kendaraan listrik. Bahkan jika menggunakan DC, sumber energi utama seringkali AC yang dikonversi. Dan kelima, dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik seperti tenaga air, angin, ataupun uap
menghasilkan tegangan dan arus bolak-balik karena lebih mudah disalurkan dan diubah tegangannya. Yang keempat, dalam sistem penerangan modern yang sekarang, arus bolak-balik dapat mendukung berbagai jenis lampu seperti lampu pijar, lampu neon, dan juga lampu LED. Tak hanya itu juga, arus yang tegangan bolak-balik juga digunakan dalam peralatan medis. Banyak alat-alat yang digunakan dalam medis seperti alat radiografi, MRI, dan sistem pendingin rumah sakit yang menggunakan arus bolak-balik untuk dayanya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Oke, terima kasih pada teman saya Hafiz. Saya Ahmad Raihan telah melanjutkan contoh non-periodik. 1. Fungsi unit step. Fungsi unit step atau dikenal juga sebagai fungsi Heaviside. Heaviside adalah fungsi yang digunakan dalam analisis sinyal dan sistem, terutama untuk memodelkan sinyal yang tiba-tiba muncul atau berubah pada titik tertentu. 2. Fungsi impuls. Fungsi impuls dalam rangkai listrik adalah sinyal atau fungsi matematika yang menunjukkan perubahan cepat dalam waktu yang sangat singkat, biasanya digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap sinyal yang sangat singkat atau tiba-tiba. 3. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dalam rangkaian listrik menggambarkan bagaimana besaran listrik atau seperti tegangan atau arus berubah secara eksponensial sering waktu. Fungsi ini sering muncul dalam komponen yang memiliki kapasitor atau induktor. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Ada pula kesimpulan di dalam presentasi kami kali ini bahwasanya arus dan tegangan bolak-balik memainkan peran penting dalam kehidupan kita dan peranannya sangat penting bagi kita di dalam bidang teknik dan elektronika. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua.